Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Selamat siang, Pak. Siang. Terima kasih atas segala waktu yang diberikan kepada saya, dan sekali lagi saya mohon maaf karena telah mengganggu waktu dan aktivitas yang sedang Bapak laksanakan pada hari ini. Pada sesi kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara mengenai bagaimana selama ini Bapak mengambil sebuah keputusan dalam memecahkan sebuah permasalahan yang mungkin telah banyak Bapak lakukan selama ini. Sesi ini yaitu sesi wawancara, di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, nanti Bapak yang akan menjawab. Bisa dimulai saja, Pak? Ya, bisa, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi bagaimana sih Bapak memilah dan memilih apakah masalah yang sedang dihadapi itu masuk ke bujukan moral atau dilema etika? Baiklah, terima kasih. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan yang pertama ya. Selama ini identifikasi pengelompokan jenis masalah masuk ke dilema etika atau bujukan moral dilihat dari sudut pandang moral dan hukum. Jikalau masalah tersebut melanggar peraturan hukum, maka digolongkan pada bujukan moral ya. Sedangkan masalah tersebut bersifat benar lawan salah, benar lawan benar, maka masalah tersebut masuk ke dilema etika. Mungkin selama ini identifikasi yang saya laksanakan seperti itu. Oh, jadi mungkin ya ketika muncul sebuah permasalahan, Bapak mengidentifikasi terlebih dahulu, dikaitkan dalam ke kasus-kasus misalnya apakah melanggar hukum atau tidak gitu. Iya, seperti itu ya. Lalu nanti dikelompokkan ke dilema etika atau bujukan moral. Selanjutnya, Pak, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, selama ini saya menjalankan pengambilan keputusan dengan cara mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang dan memikirkan secara matang-matang solusi mana yang benar-benar baik yang bisa diambil dan bisa memberikan kebermanfaat bagi khalayak ramai ya, terutama mungkin karena ini adanya di lingkup sekolah, mungkin jadi bagi warga sekolah gitu. Dari saja, Pak, ke pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Mungkin ada langkah-langkah strategis atau pemahaman Bapak bagaimana menyikapi sebuah permasalahan. Oke ya, untuk pengambilan keputusan yang pertama kita menentukan dulu penyebab masalahnya atau kita cari dulu akar masalah tersebut. Yang kedua, menentukan pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut atau masalah tersebut. Mungkin yang ketiga, melakukan identifikasi kepada orang yang terlibat. Selanjutnya, berdiskusi dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya, membuat alternatif pemecahan atau solusi masalah tersebut. Dan selanjutnya, membimbing kembali keputusan yang diambil agar keputusan tersebut tidak merugikan sebelah pihak. Jadi, solution gitulah. Oh, jadi lebih runtut ya, Pak. Ya. Jadi terkait dengan langkah-langkah yang Bapak ambil itu berarti pertama diidentifikasi dulu ya, masalah tersebut, lalu dicari akar permasalahannya, lalu pas pengambilan keputusan pun melibatkan warga sekolah
supaya mungkin tadi yang diutarakan Bapak, karena mungkin dari solusi masalah ini tentu kebermanfaatan ya yang diutamakan itu diutamakan. dengan sebenarnya merugikan salah satu pihak. Dan ke pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Karena mungkin ketika kita dibenturkan dengan sebuah masalah, mungkin ada kalanya kita harus ada tindakan yang memang ekstra diambil. Mungkin Bapak memiliki strategi pengambilan keputusan yang benar-benar efektif. Apa yang biasanya Bapak lakukan? Dalam mengambil keputusan, selama ini saya mengedepankan kepentingan umum serta memikirkan terhadap solusi masalah tersebut harus bisa memiliki kebermanfaat untuk semua pihak dalam waktu jangka panjang. Jadi istilahnya jangan hanya masalah tersebut solusinya bisa sekarang, tapi bagaimana untuk kelanjutannya, ya mungkin supaya tidak terulang kembali gitu. Tapi kalau semisalnya masalah tersebut membutuhkan penanganan yang cepat, seperti apa? Apakah langsung diambil keputusannya hari itu atau seperti apa? Mungkin menurut saya karena kapasitas sebagai kepala sekolah, bisa sebagai orang tua, juga bisa sebagai polisi, juga bisa sebagai hakim. Nah, di sana berarti sebagai peran kepala sekolah mana yang harus diutamakan. Kalau memang itu harus jatuh pada hari itu juga, mau tidak mau itu menjadi suatu risiko, kita harus diambil keputusan. Dan aja Pak, ke pertanyaan nomor 6. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jawaban untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Untuk pertanyaan yang barusan, ya, dalam tindakan penyelesaian masalah, jikalau masalah ringan, maka akan diselesaikan secepat mungkin. Ya, akan tetapi jika masalah tersebut rumit atau kompleks, maka mengikuti langkah-langkah yang termasuk dalam poin ketiga itu tadi. Jadi ketika kasus terjadi, kalau memang rumit, mungkin diidentifikasi dulu ya. Iya. Jadi tidak bisa langsung instan gitu. Ya, tapi kalau memang masalahnya tidak terlalu rumit, mungkin tadi jawabannya hampir sama dengan di poin 5 ya. Iya. Berarti sesuai kapasitas diambil hari itu juga kalau memang masalahnya tidak begitu rumit, mungkin itu ya Pak. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya Pak, pertanyaan ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, dalam pengambilan keputusan ya, saya cenderung melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar pemecahan atau solusi yang diambil bisa dipahami dan memberikan dampak bagi semua pihak. Jadi bukan salah satu pihak aja, tapi ke berbagai pihak. Dampak dari solusi yang kita berikan itu berdampak kepada halayak banyak, terutama mungkin warga sekolah ya. Mungkin Pak, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Mungkin ada pengalaman atau pembelajaran apa sih yang sehingga pengambilan dilema etika itu ada pelajarannya untuk Bapak? Oh iya, pelajaran yang saya dapat harus atau dapat ambil, yang harus lebih bijaksana ya. Ini harus lebih bijaksana dalam menyikapi sebuah masalah dan pengambilan keputusan dari masalah tersebut. Jadi sebagaimana sebijak mungkin lah dalam mengambil keputusan tersebut, supaya yang saya tadi katakan itu ada istilahnya win-win solution gitu. Jadi 50-50 lah, jadi pihak itu juga dirugikan, yang lain juga tidak dirugikan. Jadi sebijak mungkin gitu. Jadi berarti titik beratnya ada di
kebijakan yang berpihak untuk semua orang mungkin ya Pak. Iya. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak paparkan bisa menambah wawasan bagi saya, terutama wawasan dalam pengambilan keputusan, baik itu keputusan yang merujuk ke dilema etika ataupun kebujukan moral. Mudah-mudahan apa yang saya terima hari ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf telah mengganggu aktivitas aktivitas hari ini. Terima kasih ya, nggak apa-apa, silakan aja. Jadi bebas terbuka ya. Seandainya ada yang kurang, maaf. Jika jawaban-jawaban tadi kurang memuaskan, mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak.